Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, masih bersama saya Trianto. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, setelah proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas atau keberagaman dapat disebut juga kebinekaan. Namun, selain konsep pluralitas, dikenal juga konsep multikultural. Masyarakat multikultural dapat disebut sebagai masyarakat yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan, suku bangsa atau ras, bahasa, agama, dan juga budaya. Keberagaman agama di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama menurut teori Mekah, abad 7 Masehi Islam masuk ke Indonesia dari Mekah Jazirah Arab. Yang kedua, teori Gujarat abad ke-13 Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat Hindia. Dan ketiga, teori Persia abad 13 Masehi Islam masuk ke Indonesia melalui Persia. Penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam terbesar di dunia, yaitu mencapai 12,7%. Selanjutnya masuknya agama Kristen Protestan bersamaan dengan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia pada abad ke-17 menyebar di Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur. Kemudian masuknya agama Kristen Katolik masuk ke wilayah Indonesia bersamaan dengan kedatangan bangsa Spanyol pada abad ke-16 dan menyebar di Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan juga Pulau Jawa. Selanjutnya masuknya agama Hindu. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad ke-5 Masehi sesuai dengan temuan prasasti yang ditemukan di Kalimantan Timur, dan agama Hindu menyebar di Pulau Jawa, Sulawesi, Bali, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya agama Buddha masuk ke wilayah Indonesia diperkirakan juga abad ke-5 Masehi. Hal ini berdasarkan berita dari Tiongkok yang ditulis oleh Pak Hesian pada tahun 414 Masehi, menyebar di Sumatera, Jawa, dan juga Sulawesi. Terakhir, agama Konghucu masuk ke wilayah Indonesia diperkirakan abad ke-13 Masehi berdasarkan kelenteng Hong di Hian di Surabaya abad ke-13, kelenteng Talang di Cirebon abad ke-15, dan kelenteng Jin di Suwon di Jakarta abad ke-17. Selanjutnya, suku bangsa. Suku bangsa menurut Guntur Ningrat diartikan sebagai golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Menurut Badan Pusat Statistik yang melakukan survei tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih kurang 1.340 suku bangsa yang menyebar di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian pengertian kebudayaan, menurut Kunchara Ningrat, kebudayaan diartikan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sedangkan kebudayaan menurut Celal Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan diartikan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Selanjutnya, wujud daripada kebudayaan ada tiga. Yang pertama, wujud kebudayaan dalam bentuk sistem ide, yaitu pikiran manusia. Wujud konkretnya misalnya tata tertib dan juga undang-undang. Yang kedua, sistem aktivitas manusia, kegiatan nyata manusia, misalnya upacara adat pernikahan. Yang ketiga, sistem artefak wujud benda nyata, contohnya wayang, kain batik, songket, pakaian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa yang menjadi unsur-unsur daripada kebudayaan? Menurut Clyde Hooton, unsur kebudayaan terdiri dari 7 unsur. Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua adanya sistem kepercayaan atau religi. Yang ketiga sistem kemasyarakatan. Yang keempat sistem pengetahuan. 5 mata pencarian. 6 kesenian, dan 7 bahasa. Kemudian acuan pendidikan masyarakat multikultural itu pengakuan terhadap identitas budaya lain. Tradisi masyarakat merupakan tali pengikat kesatuan masyarakat. Kemajuan kelompok tertentu harus dilihat sebagai sumbangan untuk kelompok yang lebih luas. Oleh karena itu, dapat dikatakan pluralitas masyarakat adalah masyarakat yang mengakui adanya kebinekaan, keunikan budaya Indonesia, masyarakat yang mengakui perbedaan. Demikian paparan singkat tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.